Selamat pagi, siang, Bapak, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan membahas tentang penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan transparansi di Bursa Efek Indonesia. Nah, topik ini menjadi relevan karena di era digital sekarang hampir seluruh proses di pasar modal, mulai dari pelaporan keuangan, IPO, penyebaran informasi kepada investor, sudah berbasis sistem teknologi informasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah digitalisasi tersebut otomatis menjamin transparansi dan mencegah fraud atau kecurangan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami kelompok 9 akan menganalisis menggunakan perspektif dari teori Nicholas Carr 2003 serta mengaitkannya dengan beberapa kasus yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Pada slide kali ini, kita akan membahas teori dari Nicholas Carr tahun 2003 yang berjudul IT Doesn't Matter. Di sini Carr berargumen kalau misalnya teknologi informasi itu memang sangat penting bagi operasional bisnis, tetapi udah nggak lagi menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sustainable atau berkelanjutan. Nah, menurut Carr sendiri, ketika suatu teknologi udah jadi umum, terstandarisasi dan bisa diakses semua perusahaan, maka nilai strategisnya juga akan tetap menurun. Sehingga di sini ia membandingkan IT dengan infrastruktur dengan analogis seperti listrik, di mana itu penting tetapi tidak lagi menjadi pembeda antar perusahaan. Nah, namun kita perlu garis bawahi bahwa Carr tidak mengatakan bahwa IT itu nggak penting. Justru IT itu tetap krusial, hanya saja company atau perusahaan tuh nggak boleh nganggap investasi IT itu sebagai jaminan keunggulan yang pasti atau otomatis gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa fokus perusahaan tuh harusnya bukan hanya pada memiliki teknologi, tetapi juga bagaimana sih teknologi itu dikelola, dikontrol, dan digunakan secara strategis. Kemudian adalah analisis artikel pendukung teori Carr. Dalam artikelnya yang berjudul IT Doesn't Matter pada tahun 2003, Nicholas Carr berpendapat bahwa teknologi informasi bukan lagi sebagai sumber keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan karena sudah menjadi komoditas umum. Sehingga IT ini tidak otomatis meningkatkan kinerja atau keunggulan, melainkan hanya sebagai infrastruktur pendukung saja. Kemudian saya menemukan artikel yang ditulis oleh Cynthia Sen pada tahun 2004 yang berjudul The Principle of Transparency in Addressing Insider Trading in Capital Markets, a Theoretical and Practical Analysis. Dalam artikelnya, Chen membahas bahwa insider trading tetap bisa terjadi meskipun sistem pelaporan sudah digital, dan asimetri informasi tidak otomatis hilang hanya karena ada sistem teknologi. Ini juga mendukung teori Carr, yaitu walaupun teknologi tersedia, masalah utama tetap ada pada perilaku manusia dan pengawasan serta penegakan hukum. Kemudian, artikel juga menjelaskan bahwa insider trading ini muncul karena ketimpangan informasi dan penyalahgunaan akses informasi. Jadi, walaupun sistem pelaporan ini sudah digital, risiko tetap ada jika tidak ada kontrol internal kuat dan tidak ada pengawasan secara efektif. Ini juga sejalan dengan teori Carr, yaitu semakin IT menjadi umum, semakin kita harus berfokus pada risk management. Kemudian, Chen juga menekankan bahwa transparansi efektif itu membutuhkan regulasi yang jelas, sanksi yang tegas, dan pengawasan secara aktif. Ini juga mendukung teori Carr, yaitu lagi-lagi keunggulan bukan berdasarkan dari IT, tetapi dari bagaimana organisasi mengelola risiko dan kontrolnya. Baik, selanjutnya kita akan membedah sisi kritis dari implementasi teknologi informasi dalam Bursa Efek Indonesia. Kita sudah melihat bahwa digitalisasi melalui sistem IPO dan standar pelaporan XBRL secara otomatis sudah menjamin transparansi pasar di Bursa Efek Indonesia. Namun jika kita merujuk pada tesis Nicholas Carr pada artikelnya yang berjudul IT Doesn't Matter, ditegaskan bahwa IT hanyalah infrastruktur komoditas yang bersifat pasif. Melalui 2 studi kasus terbaru, saya akan membuktikan bahwa tanpa integritas tata kelola, IT justru dapat menjadi instrumen yang mempercepat penyebaran informasi yang menyesatkan. Kasus pertama adalah skandal pencatatan perdana PT Multi Makmur Lemindo atau emiten pipa pada awal tahun 2026. Jadi PT Multi Makmur Lemindo ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pipa PVC. Nah, pada Februari 2026 terungkap bahwa ada oknum pejabat BEI yang menerima gratifikasi untuk melakukan emiten yang secara fundamental tidak layak. Perusahaan ini memanipulasi aset mereka agar terlihat memenuhi syarat pencatatan dan lolos proses evaluasi dari pendaftaran. Walaupun proses tersebut sudah dilakukan secara digital via sistem IPO. Kenapa IT gagal dalam kasus ini? Yang pertama, kasus ini mengonfirmasi bahwa argumen Carr bahwa IT berfungsi sebagai transport mechanism. Sistem IPO ini hanya berperan memindahkan data dari emiten ke publik.
tapi IT tidak memiliki kemampuan moral untuk mendeteksi kolusi di balik layar. Selanjutnya, yang kedua, itu the risk of automation bias, yaitu CAR memperingatkan bahwa ketergantungan pada sistem digital menciptakan rasa aman palsu. Otoritas dan investor terlalu percaya pada sistem e-IPO yang terlihat canggih sehingga gagal melakukan pengawasan manual terhadap integritas manusia di baliknya. TI dalam kasus ini hanyalah proses input yang koruptif menjadi output yang lebih legal. Selanjutnya, kasus kedua adalah penyajian kembali laporan keuangan PT Kimia Farma atau KAF akibat temuan penggelembungan laba dan nilai persediaan. Jadi PT Kimia Farma ini melakukan restatement laporan keuangan perusahaan karena adanya penggelembungan laba. Padahal laporan tersebut sudah diinput menggunakan standar XBRL, yaitu standar laporan digital yang sudah dilakukan oleh standar internasional. Walaupun sistem tersebut telah dilakukan atau dipegang oleh IDXnet, informasi yang disajikan oleh PT Kimia Farma terbukti tidak mencerminkan realitas ekonomi perusahaan. Kenapa IT gagal dalam kasus ini? Yang pertama, itu adalah membuktikan konsep commoditization of IT yang disebutkan oleh CAR sebelumnya. Standar teknologi yang berseragam atau XBRL tidak memberikan nilai tambah strategis dalam hal keamanan data jika input yang diberikan bersifat manipulatif. Nah, di sini berlaku konsep yang kedua, yaitu garbage in dan garbage out, di mana efisiensi TI dalam menyebarkan informasi secara real time justru menjadi bumerang. Karena informasi yang salah terdistribusi secara masif kepada investor dalam waktu singkat. TI memang berhasil menciptakan transparansi administratif, namun gagal total dalam mencerminkan transparansi substantif. TI justru mempercepat distribusi informasi yang menyesatkan. Next. Akan membahas peran akuntan dan IT dalam pengelolaan transparansi dan peran kontrol dan standar etika dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, pertama untuk peran akuntan dan IT, pertama untuk peran akuntan itu merupakan sebagai quality control atas informasi klien yang akan digunakan untuk mengambil keputusan oleh investor. Nah, quality control itu dalam bentuk apa aja? Pertama itu ada penjaringan informasi, lalu memberikan penilaian profesional, investigasi informasi, dan juga sebagai penjamin akuntabilitas informasi dari klien tersebut. Nah, kalau untuk si IT, perannya itu sebagai alat bantu, baik untuk investor, untuk badan pengawas, maupun untuk auditor. Nah, tapi kalau untuk secara garis besar, IT ini gunanya sebagai sumber informasi. Tapi kalau untuk investor, dia itu bisa sebagai alat untuk membuat transaksi si investor ini jadi lebih efisien lah. Karena dengan menggunakan IT artinya mengurangi resiko adanya asimetris informasi sehingga alokasi dari modalnya si investor itu lebih efisien. Nah, tapi kalau untuk badan pengawas itu membantunya sebagai alat monitor dan deteksi bagi si pengawas. Kalau misalkan untuk si auditor ini membantu proses audit dengan cara menyediakan data-data historis sebagai alat bukti audit atau yang membantu proses investigasi auditor lah.
Nah, selanjutnya itu terkait kelemahan akuntan dan IT dalam pengelolaan transparansi. Untuk kelemahan akuntan yang pertama adalah keterbatasan standar bukti. Nah, maksudnya keterbatasan standar bukti ini adalah di mana hukum menganggap bukti digital bukan sebagai bukti yang sah. Jadi si akuntan ini kesulitan untuk membuktikan bahwa eh, pelanggaran transparansi merupakan suatu pelanggaran. Khususnya kami membahas terkait pelanggaran terkait insider trading. Kenapa insider trading ini sulit dibuktikan? Dikarenakan dalam kegiatan insider trading itu tidak ada jejak bukti yang sah karena kita cuma bisa dapat jejak transaksi dan juga tindakan ini bergantung pada kemampuan dan intelektual dari si pelaku. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan pada integritas emiten. Maksudnya itu gimana? Jadi si akuntan ini bergantung pada emiten dalam jika ingin mengungkapkan eh, informasi atau kejadian yang material secara tepat waktu. Jadi bisa aja si emiten ini mau masih memanfaatkan informasi itu untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Habis itu selanjutnya adalah risiko konflik kepentingan. Nah, risiko konflik kepentingan ini adalah maksudnya saat akuntan mempunyai hubungan afiliasi atau nepotisme dengan si klien yang akhirnya mempengaruhi independensi dari si akuntan ini dan juga mempengaruhi objektivitas dari si akuntan ini dalam memberikan pertimbangan dan juga assurance kepada si klien. Lalu selanjutnya kelemahan si IT. Yang pertama ada risiko keamanan data, di mana proses pemindahan dari sistem yang tertutup ke sistem yang terbuka itu akan membuat si datanya menjadi terekspos pada risiko peretasan. Nah, selanjutnya adalah biaya yang tinggi. Ini maksudnya adalah di saat kebutuhan perusahaan, di saat perusahaan itu memiliki kebutuhan untuk mengolah data dan informasi dalam jumlah yang besar, itu membuat si IT-nya ini jadi cepat usang. Nah, karena IT cepat usang, artinya si turnover dari si softwarenya atau mungkin dari si alatnya itu jadi cepat, yang bikin perusahaannya itu harus beli terus, yang nantinya akan jadi beban finansial bagi si perusahaannya. Nah, habis itu untuk pemborosan kapasitas. Pemborosan kapasitas ini maksudnya si fungsi atau peran IT sebagai penyimpan data atau sebagai pengumpul data itu digunakan dengan cara yang tidak efisien. Di mana contohnya adalah di mana karyawan menyimpan data-data spam atau data-data pribadi di eh, cloud-nya si perusahaan. Nah, jadinya kan itu eh, bikin kapasitasnya kepake tapi untuk informasi-informasi yang nggak penting buat si perusahaannya.
Selanjutnya kita akan membahas kenapa penggunaan IT akan gagal tanpa kontrol dan standar etika. Nah, yang pertama terkait standar etika itu adalah terkait penyalahgunaan informasi. Etika ini berperan untuk mengontrol individu dalam menggunakan akses terhadap IP. Jadi untuk mencegah eksploitasi oleh individu atas informasi-informasi non publik untuk kepentingan pribadi. Nah, yang kedua itu terkait keterbatasan hukum. Jadi karena keterbatasan sistem hukum untuk dalam mengatur pelanggaran transparansi, sehingga dibutuhkan standar etika untuk mengatur penggunaan informasi non-publik. Nah, habis itu terkait kontrol, yang pertama ada pemborosan modal. Jadi tanpa kontrol biaya yang ketat, perusahaan ini cenderung untuk eh, menghamburkan modal untuk pemuktahiran perangkat keras maupun perangkat lunak dari si IT ini, walaupun sebenarnya itu nggak memberikan hasil finansial yang nyata bagi si perusahaannya. Habis itu yang kedua, terkait kontrol ada kerentanan keamanan, di mana perpindahan dari sistem tertutup ke sistem terbuka tanpa manajemen risiko yang baik akan meningkatkan ancaman dari petasan dan juga gangguan teknis yang dapat mengumpulkan integritas dan juga reputasi si perusahaannya. Habis itu yang ketiga terkait pemborosan kapasitas, kurangnya kontrol internal ini bisa menyebabkan karyawan menggunakan fasilitas perusahaan seperti cloud maupun software si perusahaan untuk data-data atau informasi yang tidak relevan bagi si perusahaannya. Nah, sekian aja dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita udah bahas teori Nicholas Carr tahun 2003 dan juga kita udah lihat nih case by case dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kita bisa simpulin bahwa sebenarnya teori Nicholas Carr tahun 2003 ini itu masih terbukti relevan dalam konteks transparansi di Bursa Efek Indonesia. Nah, teknologi informasi memang penting sebagai infrastruktur yang mendukung penyebaran informasi dan efisiensi pasar. Namun, berdasarkan case juga kita bisa lihat bahwa IT itu tidak secara otomatis menjamin bahwa transparansi atau mencegah kecurangan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa teknologi itu udah menjadi standar yang digunakan oleh semua pihak dan keunggulan itu tidak lagi terletak pada teknologinya tetapi bagaimana sih teknologi itu dikelola oleh sebuah company. Nah, artinya faktor penentu utama itu bukan lagi pada sistem digital melainkan kualitas tata kelola serta efektivitas pengendalian internal dan juga pengawasan regulator serta integritas dari profesional para pelaku pasar. Nah, dengan demikian IT itu bukan lagi sumber keunggulan strategis yang stand alone atau berdiri sendiri, melainkan alat yang nilainya itu bergantung pada manusia dan juga control system yang mengelolanya. Sekian kami dari kelompok ke-9, terima kasih.